Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyajikan video tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa dengan topik masalah kurangnya kesadaran siswa dalam melaksanakan sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohit Hidayat, SPDI. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Manis, Kabupaten Purwakarta, dan diberi amanah untuk mengajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 10, 11, dan kelas 12. Deskripsi masalah: pada setiap kelas masih ada siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana kita telah ketahui, dengan adanya 5 hari kerja, siswa-siswi masuk jam 7, pulang jam 15 atau jam 3, bahkan kadang lebih dari jam 3. Maka dengan itu, mau tidak mau, siswa harus melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di sekolah. Namun setelah dipantau, diperhatikan, dari setiap kelas yang ada, masih ada siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dan di antara siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya itu dari siswa laki-laki termasuk perempuan, namun lebih banyak siswa laki-lakinya kalau dibanding perempuannya. Dan yang ketiga, deskripsi masalahnya, alasan yang diberikan itu beraneka. Ada yang beralasan ketiduran, kecapean karena baru selesai pelajaran olahraga. Kebanyakan alasan dari kaum perempuan itu karena sedang datang bulan, dan itu sebetulnya sangat sulit untuk diyakinkan ya, apalagi oleh guru yang laki-laki gitu ya, karena tidak ada ranah untuk ke sana. Untuk sementara kami percaya saja kalau dari seorang perempuan memang ada yang alasannya seperti itu. Yaitu deskripsi masalahnya seperti itu. Adapun akar permasalahan, kenapa sampai siswa dan siswi itu merasa tidak tanggung jawab, tidak mau melaksanakan terhadap kewajiban-kewajiban, khususnya kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu akar permasalahannya yaitu karena siswa itu sendiri belum memahami makna sholat yang sesungguhnya dan hikmah yang akan diperoleh dari ibadah tersebut. Termasuk siswa juga belum memahami bagaimana konsekuensi yang akan didapatkan oleh mereka ketika mereka meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk alternatif solusi yang diambil ketika menghadapi permasalahan seperti itu, kami mencoba pertama, anak tersebut diingatkan kedudukan sholat dalam Islam, bahwa sebagai seorang muslim kita itu mempunyai kewajiban, yaitu diantaranya kewajiban sholat, dan sholat itu merupakan kewajiban yang pertama dan yang utama. Manakala sholat kita itu baik, maka seluruh amal pun akan mengikuti baik. Tetapi ketika sholat kita itu jelek, maka dengan sendirinya amal yang lain pun ikut jelek ya. Karena apa? Karena tidak ada artinya, bisa dikatakan percuma kita melakukan kebajikan-kebajikan yang lain sementara sholat kita ditinggalkan. Ini tidak akan mendapatkan nilai, tidak akan memiliki nilai manakala kita mengutamakan ibadah yang lain sementara sholatnya itu kita ditinggalkan, sementara sholat itu tidak dikerjakan. Maka kami mencoba terhadap semua siswa yang masih kelihatan cenderung malas-malasan dalam melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus sholat, kami ingatkan bahwa mau tidak mau kita sebagai seorang muslim harus mau melaksanakan terhadap kewajiban
sebagai muslim itu sendiri. Kan di dalam rukun Islam itu ada 5, salah satunya itu sholat, yaitu wajib sholat. Itu yang pertama. Yang keduanya diberikan cerita hikmah dari sholat dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Kami mencoba memberikan pengertian, penjelasan hikmah dari sholat, termasuk ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Termasuk kami juga mengabsen kehadiran siswa ketika akan memulai sholat, karena sholat harus terpantau. Sholat dilakukan secara berjamaah sekalipun giliran, dan setiap akan dilaksanakan sholat berjamaah maka ada tim untuk mengabsen terlebih dahulu sampai di mana kelengkapan siswa-siswi dari setiap masing-masing kelas. Dengan ada absen itu jadi kelihatan siapa yang melaksanakan sholat, siapa yang tidak. Karena kami mewajibkan bahwa ketika anak berada di lingkungan sekolah maka sholat pun harus di sekolah, tidak boleh keluar. Hasil pembahasan masalah ya, dari setelahnya berupaya mencari solusi, maka didapatlah yang tadinya siswa malas-malasan, siswa terlihat menjadi rajin sholatnya, kelihatan tidak bertele-tele ketika adzan dikumandangkan, maka mereka sudah siap untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dan siswa tidak lagi disibukkan mencari alasan-alasan. Kalau sebelumnya, kenapa kamu tidak sholat? Karena mereka itu menjawabnya sebagaimana tadi disebutkan, ada yang alasan kecapean, ada yang alasan ketiduran, ada yang datang bulan dan sebagainya. Itu diantaranya ada yang seperti itu. Tapi setelah diberi masukan-masukan, diberi pandangan-pandangan, diceritakannya bahwa itu sebagai perintah yang wajib dilaksanakan dan konsekuensi daripada kalau kita tidak melaksanakan atau meninggalkan akan seperti apa, sehingga ada kesadaran yang didapatkan oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir, sebagai hasil pembahasan masalahnya, bukan hanya ketika akan melaksanakan sholat berjamaah saja, melainkan di setiap akan melakukan kegiatan maka selalu diberlakukan absen, sehingga kita bisa memantau sejauh mana siswa tersebut patuh melaksanakan terhadap aturan-aturan di sekolah. Sebagai sumber rujukan diambil dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Innas salata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fahsya'i, dari berbuat fahsya, dari berbuat keji, wa munkar, dan munkar, wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu yang menjadi sumber rujukan solusi. Kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Di situ ada kalimat aqimis sholat, ya, fi'il amar, kerjakanlah sholat. Kalau dikaji oleh ilmu usul fikih, bahwa ada yang disebut dengan kalimat amar, ada yang disebut dengan kalimat nahi. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan kalimat amar, ada yang disebut dengan kalimat nahi. Kalimat amar itu ya menunjukkan kepada wajib, kalimat nahi itu menunjukkan kepada larangan, haram, tidak boleh. Kalimat amar menunjukkan kepada harus, sementara kalimat larangan itu termasuk kepada kalimat nahi, dan itu tidak boleh, dan timbulnya hukum menjadi haram. Salah satu kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib, sementara tahrim itu al-aslu fil nahyi at-tahrim. Sementara di dalam larangan itu menunjukkan kepada
wajib kita itu melaksanakan sholat. Dengan melakukan sholat maka akan terhindar dari perbuatan fahsya dan perbuatan yang mungkar. Sumber rujukan yang kedua diambil dari sisi Diknas, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Termasuk dalam profil pelajaran Pancasila juga ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk juga visi dan misi SMA 1 Manhis, salah satunya yaitu terwujudnya lulusan yang mandiri, kompetitif dan berakhlak mulia. Takwa itu selalu dibaca oleh kita. Dan yang namanya takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Belum dikatakan sebagai orang bertakwa orang yang hanya baru melaksanakan perintah Allah, sementara apa yang dilarangnya oleh kita masih juga suka dilakukan dan kita bisa menjauhinya. Itu sumber rujukan yang kami ambil dalam rangka penyelesaian solusi yang dihadapi. Sebagai bahan renungan untuk kita, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadhu alaihi kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamati, wa man lam yuhafiz alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yaumil qiyamati ma'a qarun wa fir'auna wa haman wa ubay bin khalaf." Rasulullah SAW telah bersabda, ya, barang siapa yang selalu menjaga sholat, karena selaku nuran, maka baginya itu cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, keselamatan yaumil qiyamati, nanti di hari kiamat. Tetapi wa man lam yuhafiz, barang siapa yang tidak bisa menjaga alaiha terhadap sholat, lam yakun lahu nurun, tidak akan ada kepadanya itu nurun cahaya, wala burhan, tidak akan ada petunjuk, wala najatun, dan tidak akan ada keselamatan, bahkan yaumil qiyamati, akan tetapi di hari kiamat, ma'a qarun, dia akan bersama Qarun, wa fir'aun, dan Fir'aun, wa haman, dan Haman, wa ubay bin khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Naudzubillah min dzalik. Dan kita terjaga dari apa yang diceritakan dalam hadis ini, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga terhadap sholat yang 5 waktu, sehingga Allah menurunkan cahaya kepada kita, Allah menurunkan burhan, petunjuk kepada kita, dan Allah juga menurunkan najatan yaumil qiyamah, mendatangkan keselamatan nanti di hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.